Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4. Ketemu lagi dengan Bapak. Apakah kalian sudah tahu nama Bapak? Oke, karena ini pertemuan pertama, perkenalkan dulu nama Bapak Imam Muhtadi Azhil. Bisa dipanggil Azhil. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Pak Azil akan mengampu mata pelajaran sains di kelas 4 baik yang ikhwan maupun akhwat. Jadi, pesan Pak Azil ketika di pembelajaran sains, Bapak minta kepada seluruh teman-teman harus aktif bertanya. Apabila ada yang materi yang kurang dipahami, bisa langsung ditanyakan ke Pak Azil ya teman-teman. Gak usah malu-malu. Kita bereksperimen bareng, kita belajar bareng, kita maju bersama. Tetap semangat. Ya teman-teman. Oke. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang, dilihat di layar, bagian tubuh hewan. Kenapa kita harus belajar bagian tubuh hewan? Karena hewan adalah makhluk yang juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus merawatnya, memeliharanya. Ya teman-teman, karena hewan, tumbuhan itu termasuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa hewan yang kalian sukai? Pasti teman-teman banyak yang menyukai hewan, terutama yang ikhwan. Yang ikhwan pasti banyak yang suka dengan hewan. Yang akhwat juga seperti itu. Biasanya kebanyakan orang-orang itu memelihara kucing, terus kelinci, terus burung. Nah, itu yang sering kita jumpai di rumah-rumah. Biasanya orang-orang itu memelihara hewan seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, kita baca di atas bagian hewan mamalia yang hidup di darat. Nah, sekarang kita belajar mamalia yang hidup di darat. Bapak ambil contohnya kucing. Kucing. Kucing mempunyai telinga. Telinganya agak lebar supaya peka terhadap pendengaran, teman-teman. Fungsinya untuk mendengar. Terus ada hidung. Nah, hidung ini indera penciumannya sangat kuat kucing biasanya. Sebelum memakan apapun, kucing biasanya mencium terlebih dahulu. Teman-teman lihat kan? Biasanya seperti itu. Kaki depan. Nah, kaki depan ini banyak sekali fungsinya, teman-teman. Bisa untuk berjalan seimbang ketika melompat sebagai penahannya, seperti itu. Terus kaki belakang. Nah, kaki belakang ini biasanya teman-teman lebih kuat. Kenapa? Karena kaki belakang itu sebagai tumpuan ketika kucing mau lompat. Cus, lompat seperti itu. Kadang lompat kucing, naik ke atas pohon, turun. Terus ada ekor. Ekor fungsinya sebagai penyeimbang tubuh pada kucing. Jadi ekornya itu alat penyeimbang. Kalau tidak ada ekornya, kucing itu biasanya kurang seimbang, teman-teman, bisa jatuh. Terus rambut. Rambut ini untuk menutupi badan sehingga tidak terasa kedinginan rambut. Oke, selanjutnya bagian hewan mamalia yang hidup di air. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba. Pasti kalian sudah pernah melihat kan? Ketika di sirkus, biasanya di sirkus ada lumba-lumba. Ketika
di pantai. Biasanya ada, teman-teman. Lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki sirip dada. Nah, sirip dada ini fungsinya apa, teman-teman? Untuk menggerakkan lumba-lumba ini ke maju, ke kanan, ke kiri. Seperti itu ya. Sehingga dia siripnya seperti itu. Fungsinya bisa supaya lumba-lumba itu bisa maju ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya, teman-teman. Terus ada badan. Badan ini bentuknya ramping. Kenapa ramping? Supaya memudahkan lumba-lumba itu berenang, bergerak cepat. Kalau badannya ramping, cepat biasanya, teman-teman. Beda kalau badannya gemuk besar, biasanya agak lambat. Seperti itu. Kalau ramping, agak cepat. Makanya lumba-lumba naik ke atas, ciu, ke bawah, ciu. Terus ada sirip punggung. Nah, sirip punggung ini untuk sebagai alat keseimbangan. Jadi ketika lumba-lumba mau ke kanan, fungsinya sirip punggung itu menyeimbangkan. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Setelah itu ada ekor. Ekor ini nanti yang akan menentukan arahnya. Sama ketika kita naik perahu, teman-teman. Pernah naik perahu tidak? Biasanya kan ada itu alatnya di belakang. Sebagai itu setir. Mau ke kanan apa ke kiri. Seperti itu. Kenapa lumba-lumba termasuk mamalia? Karena lumba-lumba itu mempunyai kelenjar susu dan pernapasannya menggunakan paru-paru. Oke, kesimpulannya apa mamalia itu? Ciri-cirinya terdapat daun telinga, kelenjar susu dan tubuh ditutupi oleh rambut. Jadi ciri-cirinya itu, teman-teman, namanya kelenjar susu yang paling dominan ciri-cirinya, yang membedakan dengan yang lain. Nah, dilihat di sini, teman-teman. Selanjutnya burung atau aves. Teman-teman sudah pernah melihat burung? Pastinya ketika kita keluar rumah, kadang kita melihat burung yang terbang di atas. Seperti itu, burung. Burung itu mempunyai paruh. Paruh ini nanti disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperolehnya. Jadi bentuk paruh ini, uncungnya, mulutnya, itu beda-beda, teman-teman. Disesuaikan dengan jenis makanan dan cara memperolehnya. Mata fungsinya untuk melihat. Sayap fungsinya untuk terbang. Ekor menjaga keseimbangan ketika terbang. Kaki dan cakar disesuaikan dengan fungsinya. Biasanya bentuknya itu beda-beda. Fungsinya beda-beda nanti. Jadi setiap burung itu memiliki kaki dan cakar yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya nanti, teman-teman. Selanjutnya ragam bentuk paruh burung. Jadi teman-teman, bentuk paruh burung itu berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Ayo ini hewan apa namanya? Ini hewan bebek. Bebek makan di tempat berlumpur. Bagaimana bentuk paruhnya? Panjang, lebar, berlamelas seperti sisir sehingga memudahkan bebek itu makan di lumpur, teman-teman. Teman-teman pernah lihat kan? Oke, selanjutnya ini burung apa? Ini burung kolibri. Burung ini pemakan madu. Ciri-cirinya paruhnya panjang, ramping untuk mengisap nektar. Biasanya ini burung ini sering kita jumpai ketika ada bunga. Dihisap itu nektarnya, teman-teman. Madunya dihisap oleh burung kolibri. Jadi diingat ciri-ciri dari bentuk paruh burung, teman-teman.
Oke, selanjutnya ragam bentuk paruh burung lainnya. Nah, ini ada burung apa namanya ini? Ada yang tahu? Ini namanya burung pelikan, burung pemakan ikan. Ciri paruh burungnya panjang, berkantong. Ini ciri khususnya berkantong. Apa fungsinya? Menyimpan hasil tangkapan. Walaupun ikannya besar, dimakan tuh sama burung pelikan. Luar biasa ya. Selanjutnya, ini burung apa? Pasti teman-teman sering menjumpai, sering lihat. Ini burung elang. Burung elang ini pemakan daging. Ciri khusus paruh burungnya kuat, tajam, runcing, ujungnya bengkok. Kenapa bengkok? Untuk mengoyak daging. Seperti itu teman-teman. Jadi sering kita jumpai kalau di desa. Itu biasanya banyak itik atau anak ayam itu mati atau hilang. Kadang dimakan oleh burung elang. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya bentuk fungsi cakar atau kaki. Bentuk dan fungsi cakar. Ini apa namanya teman-teman? Hewan apa? Ayam. Bentuk kakinya itu seperti ini atau cakarnya seperti ini teman-teman. Ini kaki pengais. Bentuknya mendatar, kecil. Jadi ayam ketika mau makan itu diais dulu, dicari. Mana yang mau dimakan ini? Dicari dulu baru dimakan sama itu ayam. Selanjutnya ini burung apa? Ini burung pipit. Bentuk kakinya itu seperti ini. Ini burung pipit. Bentuk kakinya seperti ini. Kaki petengger kuat. Biasanya kukunya tajam. Sehingga dia kuat untuk bertahan di ranting pohon. Sampai lama kadang ya teman-teman. Ada burung bertahan di ranting, di batang pohon. Seperti itu. Jadi kakinya udah kuat. Dia itu bisa menahan keseimbangan walaupun anginnya agak kencang. Dia itu kuat kakinya. Selanjutnya bentuk dan fungsi cakar lainnya. Ini apa namanya? Ini bebek. Bebek ini bentuk dan fungsi cakarnya itu kaki perenang atau berselaput sehingga memudahkan kaki bebek itu untuk berenang nanti teman-teman. Karena berselaput. Selanjutnya ada burung pelatuk. Ini ciri khususnya ini fungsinya kaki pemanjat, ciri khususnya 2 jari di depan, 2 jari di belakang. Jadi seperti ini, ada 2-2. Formasinya 2-2 teman-teman. 2 jari depan, 2 jari di belakang. Sehingga memudahkan dia memanjat ke pohon biasanya. Dipanjat gini. Apa kesimpulan dari burung? Ayo, apakah kalian bisa menyimpulkan? Burung, ciri-cirinya terdapat sayap. Tetapi tidak semua burung dapat terbang. Kenapa tidak semua burung dapat terbang? Karena contohnya seperti ayam itu bisa terbang. Tapi terbangnya hanya pendek teman-teman. Gak jauh. Beda dengan burung-burung yang lain. Beda dengan burung elang, burung kolibri, burung pipit yang jauh terbang di atas. Kalau ayam, bebek itu bisa terbang tapi cuma pendek teman-teman, gak jauh. Oke teman-teman, syukron kasiron. Sampai jumpa di sesi Zoom meeting. Silahkan teman-teman dicatat materi yang sudah Bapak berikan, yang sudah Bapak jelaskan. Apabila ada materi yang belum dipahami, nanti ditanyakan di sesi Zoom meeting. Tetap semangat teman-teman. Apa yang Bapak jelaskan tadi
Itu semoga kita dapat amalkan dan bermanfaat pada kehidupan kita teman-teman. Syukron kasiron. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.